Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ilham Maulana, program studi matematika FMIPA Universitas Islam Bandung dengan NPM 10060221021. Ingin mempresentasikan proyek aplikasi berbasis internet dengan judul Implementasi Internet of Things dalam pembuatan alat monitoring kesehatan. Berikutnya ada beberapa agenda yang saya presentasikan. Di sini ada pendahuluan, identifikasi masalah, manfaat, alat-alat dan bahan, skema, gambaran dan demo project. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, terkait dengan project yang saya ambil, ini adalah project tentang pendeteksi detak jantung menggunakan ESP8266 dan menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, pada dasarnya pemeriksaan terhadap detak jantung dan suhu merupakan indikator dokter untuk mengetahui kesehatan pasien. Nah, di sini ada identifikasi masalahnya. Sakit adalah suatu keadaan di mana emosional, fisik, intelektual, atau mental mengalami penurunan. Oleh karena itu, orang yang sakit membutuhkan pendampingan lebih dari orang yang terdekat, tetapi orang-orang terdekat tidak selalu ada karena berbagai alasan seperti bekerja dan lain-lain. Nah, adanya project yang saya buat ini mungkin menjadi solusi alternatif bagi orang-orang yang sakit dan mungkin para orang terdekatnya ini tidak bisa menemani. Tapi mungkin dengan adanya project ini dapat dipantau kesehatan dari orang yang sakit itu, sehingga apabila ada terjadi sesuatu, orang terdekat yang memantau melalui aplikasi WhatsApp ini bisa menangani kejadian secepat mungkin. Nah, untuk manfaat dari project IoT yang saya pilih itu menurut saya ada 3. Yang pertama itu dapat memantau sendiri kondisi kesehatan, karena dengan menggunakan project ABI yang saya pilih itu membuat orang-orang terdekat atau siapapun yang ingin memantau kesehatan orang-orang yang sakit di dekatnya atau siapapun ini bisa di mana saja ya dengan bantuan koneksi internet gitu. Yang kedua, meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini sebagai akibat dari yang manfaat pertama ya. Jadi setelah kita mengetahui detak jantung, misalnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, itu kan berarti ada sesuatu yang terjadi gitu, ada sesuatu yang janggal gitu. Nah, kita bisa meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan dari pasien atau dari orang yang sakit itu. Nah, selain dari itu, manfaat project ABI yang saya pilih juga bermanfaat untuk dokter, karena kemungkinan dokter juga terbantu dengan project yang saya pilih ya, insya Allah. Nah, maksudnya untuk memantau kondisi pasien dari jauh ya tadi melalui WhatsApp dapat mendeteksi kejadian sedini mungkin sehingga tidak ada keterlambatan dalam penanganan pasien. Nah, untuk alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini di sini sebagai percobaan untuk proyek ABI ini saya menggunakan breadboard. Di breadboard ini merupakan papan yang berfungsi sebagai tempat untuk merancang rangkaian elektronik sederhana tanpa melakukan penyolderan. Yang kedua adalah ESP8266. Nah, ini adalah perangkat tambahan ya agar dapat terhubung langsung dengan WiFi atau dengan koneksi internet gitu ya. Selanjutnya ini ada pulse sensor heartbeat, dan ini adalah sensor untuk mendeteksi detak jantung tubuh seseorang. Selanjutnya juga ada jumper wire, dan jumper wire ini merupakan penghubung antara komponen-komponen elektronik. Nah,
Yang saya gunakan adalah jumper wire bertipe male to female. Jadi yang tidak ada besinya itu, yang di ujungnya tidak ada besi, dan yang ujung satunya dia punya besi gitu. Yang terakhir adalah LCD 16x2. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan data dari sensor yang dapat diatur tulisan melalui kode Arduino-nya. Jadi nanti terdapat tulisan-tulisan yang ada di layar ini setelah codingnya itu dijalankan atau setelah kita melakukan pengodingan. Nah, untuk skemanya seperti ini. Ini ada pull sensor di bagian depannya. Ini untuk yang bagian negatif ya, masuk ke GND. Dan untuk yang positif, yang merah, dia masuk ke 3,3 volt. Untuk yang S atau yang warna ungu ini masuk ke A0. Nah, untuk di bagian LCD-nya sendiri ada beberapa komponen, ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Untuk GND sendiri dihubungkan ke ESP8266-nya ke bagian GND, atau dalam hal ini bisa juga ke bagian G. Setelah itu dari PCC dihubungkan ke pin, dan SDA-nya ini ke D21 atau juga bisa ke D2, dan SCL-nya ke D1. Seperti itu untuk skemanya. Dan ini adalah gambaran serta demo yang akan ditunjukkan selanjutnya. Ini adalah gambaran hasil akhir yang telah saya buat, dan berikut adalah demo yang akan saya tunjukkan. Jadi di sini saya akan demokan project saya tentang pendeteksi detak jantung. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang digunakan dalam project ini. Yang pertama adalah breadboard. Yang kedua ada ESP8266. Yang ketiga ada LCD 16x2. Yang keempat ada beberapa jumper wire. Dan ini adalah jenisnya male to female. Dan yang terakhir adalah pulse sensor heartbeat. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan rangkaian elektronika dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama, pasangkan semua jumper wire ke dalam LCD 16x2. Sehingga akan tampak penyusunan untuk LCD-nya seperti berikut ini. Selanjutnya kita pasangkan untuk pull sensornya dengan menghubungkan jumper wire. Berikut adalah hasil pemasangan untuk pull sensornya. Selanjutnya kita akan pasangkan kabel-kabel jumpernya ke breadboard. Di sini ada beberapa komponen dari LCD-nya ya. Ada GND, PCC, SDA, SCL. Untuk kabel GND sendiri kita akan pasangkan ke G ya, di dalam ESP8266. Jadi langsung saja dicolokkan ke breadboardnya. Nah, itu ke G. Setelah itu untuk PCC yang warna coklat diletakkan ke pin. Setelah itu untuk yang SDA-nya dipasangkan ke D2. Dan yang terakhir untuk SCL dipasangkan ke D1. Selanjutnya pasangkan jumper yang ada pada pull sensor ke breadboard juga. Di dalam pull sensor juga ada beberapa komponen. Di sana ada S, positif dan negatif. Berdasarkan skema pemasangan,
untuk komponen S di pulse sensor dipasangkan ke A0 yang ada di ESP8266. Setelah itu untuk komponen GND yang ada pada pulse sensor diletakkan atau dipasangkan di G pada ESP8266. Setelah itu untuk bagian yang tengah atau bagian positifnya dipasangkan ke bagian 3,3 volt ya, berdasarkan skema yang dijelaskan sebelumnya. Dan ini adalah hasil rangkaian yang telah dibuat. Setelah itu untuk membuktikan bahwa ini berfungsi, kita pasangkan USB ke ESP8266 dan ke laptopnya. Dan ini adalah hasil ketika USB-nya sudah dipasangkan. Terlihat LCD-nya sudah berjalan, ESP-nya juga, dan pulse sensornya. Masing-masing terlihat memiliki warna yang berbeda untuk tiap sensornya. Jadi kesimpulannya adalah pendeteksi jantung berbasis ESP8266 dan aplikasi WhatsApp ini dapat memberikan solusi alternatif bagi orang-orang yang sakit secara fisik untuk dapat dipantau dari jauh kesehatannya dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.